saya cerita ke teman saya si Alvan pertama. Ternyata untuk membuat suatu usaha kan butuh modal dan juga pemikiran. Benar. Pada saat itu saya punya pemikiran tapi belum punya modal. Saya cerita sampai pada akhirnya teman saya Alvan membantu saya untuk memberikan modal, sedikit modal. Lalu saya juga cerita kepada teman saya Rino juga. Rino juga membantu saya di dalam pemikiran dia yang sangat kreatif buat desain ruangannya. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya ya. Ya. Kira-kira visi dan misi dari UMKM ini apa, Mas? Untuk visi misinya awalnya itu untuk visinya sendiri itu ingin memperkenalkan kafe di daerah rumah saya. Memang di rumah saya ini sudah ada beberapa kafe tapi nggak berjalan lama. Jadi mungkin ada setahun setelah itu tutup. Nah, untuk ini bukan bisa disebut kafe juga sih, tapi lebih tepatnya disebutnya kedai. Saya masih kecil. Nah, untuk kedai yang saya buat ini saya ingin mempunyai kedai itu yang bisa bertahan lama. Oke. Nah, kalau bisa itu berkembang dan kalau bisa mempunyai cabang di mana-mana. Oke. Untuk status hukum legalitas untuk kafe ini bagaimana, Mas? Untuk legalitasnya kita lagi ini ya proses pendaftaran ke kantor pajak juga. Walaupun sebenarnya untuk UMKM sendiri itu ada yang namanya saya lupa namanya. Jadi kayak usaha yang kecil banget itu nggak masuk ke pajak, tapi saya berusaha buat memproses ke pajak kayak gitu. Oke. Untuk macam-macam produk yang dijual di sini ada apa aja ya, Mas? Kira-kira? Di sini dibagi ada 4 Mas. Jadi ada milk base, ada coffee base, lalu ada tea base sama sparkling. Nah, untuk sparkling sendiri itu mungkin banyak orang yang nggak tahu sparkling itu apa. Sparkling itu biasanya kalau kita bilang kasarannya itu minuman yang bersoda. Lebih tepatnya ke mocktail. Nah, mocktail sendiri itu juga banyak macamnya. Kalau misalnya milk base itu termasuk mocktail juga, cuma dasarnya itu dibuat dari susu. Kayak contohnya matcha latte, taro latte, original coklat itu. Nah, untuk sparkling sendiri di sini itu ada leci Yakult, ada banana Yakult juga, ada strawberry Yakult juga. Untuk tea base-nya kita ada Thai tea, ada black tea juga. Itu bisa es, bisa hot juga. Untuk Thai tea-nya kita cuma menyediakan yang yang ice saja. Nah, untuk espresso, untuk coffee base-nya itu banyak, Mas. Jadi ada yang coffee latte, ada yang manual brew juga. Untuk manual brew mungkin banyak yang belum tahu ya. Manual brew itu kayak penyeduhan yang manual, bukan pakai mesin. Nah, kayak contohnya kita itu kalau di sini pakainya V60 sama Vietnam Drip. Kita pakainya itu. Kalau orang bilang tubruk, bisa dibilang manual brew atau bukan? Tubruk bukan. Itu ada metode sendiri. Kayak gitu. Oke. Kalau untuk target penjualan dan market yang dituju ini kira-kira dari UMKM ini apa, Mas? Kalau target yang dituju, untuk targetnya sendiri awalnya kita menyediakan kedai ini itu buat teman-teman motor. Soalnya saya sendiri juga suka motor. Dan 2 teman saya ini juga suka motor. Nah, lalu awalnya saya pengen menunjuk kayak tujuannya untuk teman-teman motor yang touring atau apapun, mungkin butuh istirahat bisa mampir ke sini. Tapi setelah saya lihat mungkin bisa merambah ke target yang lainnya, contohnya kayak masyarakat sekitar atau anak sekolah. Di sini kan juga ada sekolah SD juga, mungkin bisa ke situ. Untuk struktur kafe dalam pemenuhan pemasaran bagaimana ya, Mas? Untuk gimana? Untuk struktur. Jadi untuk struktur kafe ini, nah itu untuk kayak siapa bagian manajemen, siapa yang ketua dan sebagainya macamnya. Jadi gini, kalau untuk bagian manajemen, kasir dan juga keuangan itu dipegang sama teman saya Alvan. Untuk di sini ada head bar juga. Untuk head barnya itu saya sendiri yang megang. Nah, terus untuk barnya, krunya itu 3 orang ini, saya, Alvan juga Rino, jadi bisa semua. Nah, untuk bagian marketing, terus untuk bagian salesnya, pemasaran itu di
bisa Rino juga, bisa Alvan juga. Soalnya mereka berdua yang megang IG-nya Ruang Satu juga kayak gitu. Jadi bisa disebut sebagai double job ya Mas ya? Ya bisa. Oke. Untuk kalau boleh tahu nih Mas ya, kira-kira sifat pelanggan dari kafe ini dari kalangan apa aja sih? Kalau sifat pelanggan, kalau yang pernah ke kafe ini itu yang pasti teman-teman terdekat, terus sama keluarga juga pernah, sama juga mungkin saya sama Alvan kan juga beda kampus. Ya biasa teman-teman kampus juga kayak gitu. Terus ya mungkin teman-teman main itu sih. Dan mereka ya juga walaupun mungkin kurang dekor atau apa, tapi mereka menikmati apa yang kita sajikan. Ya. Oke. Untuk prospek jangka panjang ke depannya, kira-kira kafe ini akan seperti apa, Mas? Untuk prospek kedepannya kita bakalan ada yang namanya live music juga. Ya. Terus ada nobar juga. Untuk nobarnya kalau sekarang kita masih pakai televisi. Ya. Dan itu cuma pertandingan yang apa ya, pertandingan sepak bola aja, tapi yang Arema aja. Oh, ya. Nah untuk kedepannya mungkin kita mau nambah layar LCD. Itu mungkin nanti kita juga bakal menayangkan nobar nggak hanya sepak bola tapi juga bisa MotoGP juga, bisa juga WSBK juga. Apalagi kan untuk MotoGP sama WSBK sekarang tahun ini kan ada di Mandalika juga. Nah, itu. Oh ya. Untuk analisis pesaing, kira-kira banyak nggak para pesaing yang menjadi saingannya sebuah ruang satu ini? Kalau ruang satu ya, kalau di sekitar sini yang dekat-dekat ada, tapi ya mungkin UMKM kecil juga, maksudnya yang merchant gitu. Ya. Tapi untuk yang maksudnya bisa dibilang setara sama ruang satu kayak kedai itu sebenarnya ada, tapi udah tutup udah lama. Ya. Kalau yang lebih jauh lagi, untuk jaring yang lebih jauh lagi itu ada juga, cuma apa ya, mereka juga udah punya nama. Contohnya ada Teman Bercakap, udah ada itu sih. Kalau itu jadi kita juga nggak terlalu susah juga buat menarik orang gitu. Oh ya. Kira-kira untuk pencatatan keuangan bagaimana Mas? Kira-kira? Untuk pencatatan keuangan kita udah pakai aplikasi namanya Loy Lovers. Terus setelah kita catat di situ, kita juga memasukkan keuangan pada hari itu juga ke Excel juga. Jadi lebih biar ada apa ya? Ada double check gitu loh. Ya. Biar lebih ketata lagi. Oh, oke. Ya, kalau begitu sekian saja Mas dari saya. Terima kasih banyak atas diundangnya saya ke sini dan juga bisa wawancara sama sampean. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di tempat lainnya.